dan lapangan, kami ukir kebanggaan. Nilai luhur jadi pedoman untuk jadi insan berperan. Kami bukan Sekolahku luar biasa, penuh inspirasi, SMAPGRI Larangan, Pamekasan, Jawa Timur, tempatku berada. Setiap hari selalu penuh keceriaan. Sekolah yang beda membuatku selalu penuh inspirasi. SMAPGRI Larangan, Pamekasan, Jawa Timur, tempatku berada. Setiap hari selalu penuh keceriaan. Sekolah yang beda membuatku selalu rindu. Di sini ku temukan teman sejati, berbagi impian dan cita-cita. Guru-guru yang sabar dan sekolahku luar biasa, penuh inspirasi. SMAPGRI Larangan, Pamekasan, Jawa Timur, tempatku berada. Setiap hari selalu penuh keceriaan. Sekolah yang beda membuatku dengan hati menuju cita penuh prestasi. Inspiratif memang beda, kami generasi luar biasa. Bersama kita bisa menjadi terang di mana saja. Nama di rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Di kelas dan lapangan, kami ukir kebanggaan. Nilai luhur jadi pedoman untuk jadi insan berperan. Kami bukan sekadar pelajar, kami pemimpin. kebanggaan bangsa. SMAPGRI Larangan memang beda menginspirasi. Sekolah gratis, sekolah ramah aman, semua bersaudara tanpa beda, mewujudkan mimpi meraih cita. Tak ada sekat, tak ada beban, belajar nyaman, penuh keceriaan. Di sini kami dilatih berkreasi, mengasah bakat, mengembangkan diri. Di bawah bimbingan guru yang bijak, penuh dedikasi, ikhlas berjuang, mewujudkan mimpi tunas hati. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan. Satu tekad, satu tujuan, Komet Ruda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama berbagai ide. Kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar. Itu Komet Rudal.
Berbagi dan belajar itu Kometuda. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Kometuda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Kometuda, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, bagi dan belajar, itu Kometuda. Berbagi dan belajar itu Kometuda. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Kometuda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Kometuda, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, bagi dan belajar. Di bawah langit biru, di sekolah yang indah, Seanggi SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, menjadi generasi emas, masa depan negeri. Bendera Asia. Wadah, bendera merah putih. Hormat. Gerak.
kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan jalan di depan. Jalan. Maju. Jalan. Di bawah langit biru di sekolah yang indah, Seanggi SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, menjadi generasi emas, masa depan geli. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Pramuka dengan sehat, aman, dan penuh semangat persaudaraan. Ya Allah, bimbinglah kami para anggota Gerakan Pramuka agar senantiasa memegang teguh trisatya dan dasar dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhkanlah pada diri kami Di bawah langit biru di sekolah yang indah, cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Di kelas dan lapangan, kami ukir kebanggaan. Nilai luhur jadi pedoman untuk jadi insan berperan. Kami bukan sekadar pelajar, kami pemimpin masa depan. Dengan tekad membara, gapai mimpi setinggi angkasa. Inspiratif memang beda, kami generasi luar biasa. Bersama kita bisa menjadi terang di mana saja. Mensa Abdi, rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Menjadi terang di mana saja, nama di rumah cita, menuju masa depan gemilang. Di SNA Pikri Larangan, kami tumbuh, kami berkembang. Guru-guru penuh kasih, teman-teman saling menginspirasi. Belajar dengan hati, menuju cita penuh prestasi. Inspiratif memang beda, kami generasi luar biasa. Kita bisa menjadi terang di mana saja. Dengan Sarabri, rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Di kelas dan lapangan, kami ukir kebanggaan.
luhur jadi pedoman untuk jadi insan berperan. Kami bukan sekadar pelajar, kami pemimpin masa depan. Dengan tekad membara, gapai mimpi setinggi angkasa. Inspiratif memang beda, kami generasi luar biasa. Bersama kita bisa menjadi terang di mana saja. Mensa Abdi, rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Mari satukan langkah, jadikan ilmu cahaya, tak gentar oleh rintangan, karena kita luar biasa. Inspiratif memang beda, kami generasi luar biasa. Dengan jiwa penuh asa, terus berkarya. Langkah Patif memang beda, kami generasi luar biasa. Bersama kita bisa menjadi terang di mana saja. Langkah pasti lurah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Di kelas dan lapangan, kami ukir kebanggaan. Nilai luhur jadi pedoman untuk jadi insan berperan. Kami bukan Penuh inspirasi, SMAPGRI larangan. Pamekasan, Jawa Timur, tempatku berada. Setiap hari selalu penuh keceriaan. Sekolah yang beda membuatku selalu rindu. Di sini ku temukan teman sejati, berbagi impian dan cita-cita. Guru-guru yang sabar dan sekolahku luar biasa. Penuh inspirasi, SMAPGRI larangan. Pamekasan, Jawa Timur, tempatku berada. Setiap hari selalu penuh keceriaan. Sekolah yang beda membuatku selalu rindu. Di sini ku temukan teman sejati, berbagi impian dan cita-cita. dengan hati menuju cita penuh prestasi. Inspiratif memang beda, kami generasi luar biasa. Bersama kita bisa menjadi terang di mana saja. Namati rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Di kelas dan lapangan, kami ukir kebanggaan. Nilai luhur
jadi pedoman untuk jadi insan berperan. Kami bukan sekadar pelajar, kami pemimpin. Kebanggaan bangsa SMA Negeri Larangan memang beda menginspirasi. Sekolah gratis, sekolah ramah aman, semua bersaudara tanpa beda, mewujudkan mimpi meraih cita. Tak ada sekat, tak ada beban, belajar. Halo Bapak Ibu semuanya. Halo Ibu Sundari, sudah ada di Zoom kah Ibu Sundari? Sudah berhasil masuk Bu Sundari? Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang dan bergabung. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, sambil lalu kita panggil-panggil teman-teman kita. Halo Ibu Diani Rofia yang dari Girimulyo Kulon Progo. Salam kenal ya, dari saya Fitria. Berbagi dan belajar itu Kometuda. Belajar bersama, berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan, Kometuda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi, guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan, komunitas ini menginspirasi dunia. Kometuda, kita bersama, berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti, komunitas yang mengguncang, bagi dan belajar, itu Kometuda. Berbagi dan belajar itu Kometuda. Belajar bersama, berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan, Kometuda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi, guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan, komunitas ini menginspirasi dunia. Kometuda, kita bersama, berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti,
yang mengguncang pergi dan belajar. Rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Di kelas dan lapangan, kami ukir kebanggaan. Nilai luhur jadi pedoman untuk jadi insan berperan. Kami bukan sekadar pelajar, kami pemimpin masa depan. Dengan tekad membara, gapai mimpi setinggi angkasa. Inspiratif, memang beda. Kami generasi luar biasa. Bersama kita bisa menjadi terang di mana saja. Mensa Abdi, rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Menjadi terang di mana saja. Namati rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Di kelas dan lapangan, kami ukir kebanggaan. Nilai luhur jadi pedoman untuk jadi insan berperan. Kami bukan sekadar pelajar, kami pemimpin masa depan. Dengan tekad membara, gapai mimpi setinggi angkasa. Inspiratif, memang beda. Kami generasi luar biasa. Bersama kita bisa menjadi terang di mana saja. Memaji rumah cita-cita, langkah pasti raih masa depan. Dengan semangat dan cinta, kita siap taklukkan dunia. Mari satukan langkah, jadikan ilmu cahaya. Tak gentar oleh rintangan, karena kita luar biasa. Memang beda. Menuju masa depan gemilang, dia sepa beri larangan. Kami tumbuh, kami berkembang. Guru-guru penuh kasih, teman-teman saling menginspirasi. Belajar dengan hati, Menuju cita penuh prestasi. Langkah patif, memang beda. Kami generasi luar biasa. Bersama kita bisa menjadi terang di mana saja. Di Komeka Saka tak ada masalah. Berdiri tegak SMA beri larangan. Tempat kami menimba ilmu, mengukir cita, merajut asa. Di bawah bimbingan guru yang bijak, penuh dedikasi, ikhlas berjuang, mewujudkan mimpi, tunas harapan, menjadi generasi emas kebanggaan bangsa. SMA Negeri Larangan memang beda, menginspirasi. Sekolah gratis
Sekolah ramah anak, semua bersaudara tanpa beda, mewujudkan mimpi meraih cita. Tak ada sekat, tak ada beban, belajar nyaman, penuh keceriaan. Di sini kami dilatih berkreasi, mengasah bakat, mengembangkan diri. Bawa bimbingan guru yang bijak, penuh dedikasi, ikhlas berjuang, mewujudkan mimpi, tunas harapan, menjadi generasi emas kebanggaan bangsa. SMA Agri Larangan memang beda, menginspirasi. Sekolah gratis, sekolah ramah anak, semua bersaudara tanpa beda, mewujudkan mimpi meraih cita. Tak ada sekat, tak ada beban, belajar nyaman, penuh keceriaan. Di sini kami dilatih berkreasi, mengasah bakat, mengembangkan diri. SMA Agri Larangan memang beda, menginspirasi. Sekolah gratis, sekolah ramah anak, semua bersaudara tanpa beda, mewujudkan mimpi meraih cita. Tanda memang beda, menginspirasi, menginspirasi, semangat membara, terus berprestasi, tanpa henti, demi masa depan, demi negeri. SMA Kelarangan, maju terus, jayalah selamanya, menginspirasi, memang beda, menginspirasi. Halo, selamat datang dan bergabung Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai saja ya. Bagaimana Ibu Sundari? Apakah sudah siap? Iya, sudah siap Bu. Gimana suara terdengar? Alhamdulillah terdengar. Silakan Ibu. Oke, mari terima kasih Bu. Ya, baik, selamat malam para peserta webinar. Tentunya sebelum dimulai kegiatan ini, maka perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk audio dan videonya mohon diposisikan. Untuk videonya bisa di-on-kan dan untuk audionya mohon di-off-kan. Dan sambil lalu kegiatan ini berjalan, silakan Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri melalui kolom chat dengan menulis nama, instansi, dan asal daerah. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.05, maka acara webinar malam hari ini akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan BBGTK Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD, yang mohon maaf sekali karena pada kegiatan malam hari ini beliau belum dapat membersamai kita semua. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Daman Said SSI SPD selaku narasumber kita pada malam hari ini, Kepala Sekolah SMA PGRI Larangan dan Ketua Komunitas Belajar Beraksi dan SMA PGRI Larangan. Yang kami hormati pula Ibu Fitria Nur Hasanah selaku Ketua Komunitas Edukasi Guru Digital yang berkolaborasi dengan Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan. Dan tak lupa pula yang kami hormati seluruh peserta yang hadir pada kegiatan webinar malam hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan sempatnya untuk bisa bersua kembali, bertatap maya, dan belajar bersama dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Habibina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sundari Eka Wijayanti, guru SMA PGRI Larangan, sebagai moderator yang akan memimpin jalannya kegiatan webinar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di kegiatan webinar pada malam hari ini. Dan untuk diketahui bahwa kegiatan webinar malam hari ini merupakan kegiatan komunitas edukasi guru digital Komet Rudal bersama komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan Beraksi, yang mana pada malam hari ini kami akan berbagi praktek baik dengan topik pentingnya memahami tes kemampuan akademik atau TKA bagi satuan pendidikan. Dan demi kelancaran kegiatan pada malam hari ini dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada penganut agama lain, marilah kita buka kegiatan webinar pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tes kemampuan akademik atau yang kita kenal sebagai TKA, mungkin ini adalah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan kita. TKA adalah asesmen standar nasional yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk mengukur capaian akademik siswa secara objektif dan adil. Namun, TKA bukan ujian kelulusan, melainkan ia hanya berfungsi untuk memetakan capaian belajar siswa secara nasional, memberikan informasi untuk seleksi ke jenjang pendidikan tinggi, dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Lantas, bagaimana satuan pendidikan menyikapi adanya TKA ini? Semua akan dikupas dan dibahas secara tuntas oleh pemateri hebat kita, yakni Bapak Daman Said SSI SPD. Namun sebelumnya, perlu kami ingatkan kepada para peserta webinar untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat sebagai media untuk berbagi, baik itu berupa pendapat maupun pengalaman dengan menulis nama, instansi, dan asal daerah. Baik, langsung saja kepada Bapak Daman Said SSI SPD untuk memberikan sambutan dan juga pemaparan materinya. Kepada beliau, ruang dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya bisa didengar, Bu Sundari? Ya, bisa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Her, MPD, yang beliau pada malam hari ini mohon maaf tidak bisa membersamai kegiatan ini karena Bapak Abu Her sekarang dalam perjalanan dan beliau kemarin sudah dilantik oleh Kemendikbudristek sebagai Kepala BPGTK Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar, penggerak dan anggota, baik Komunitas Belajar Komet Rudal, Ibu Fitri Nursana, Komunitas Belajar Beraksi, dan Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan. Yang saya hormati juga Ibu Sundari Eka Wijayanti, yang telah
yang insya Allah membersamai kegiatan malam hari ini, memoderasi kurang lebih selama 2 jam. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang di Zoom dan juga di live streaming YouTube. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Robbi, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah kita semua Bapak Ibu bisa meluangkan waktu istimewa Bapak Ibu, bisa belajar bersama pada malam hari ini yang insya Allah akan membahas tentang masalah pentingnya memahami tes kemampuan akademik bagi satuan pendidikan. Selanjutnya, salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah membawa kita, mengengkis kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu, tidak henti-hentinya kita semua di sini Bapak Ibu selaku pendidik terus belajar dan belajar, meningkatkan kompetensi kita, berinovasi dan kreativitas dalam rangka mensukseskan juga pendidikan dan juga demi menuju generasi emas tahun 2045 dan juga demi menuju pendidikan bermutu sendiri. Jadi Bapak Ibu, peran kita sebagai pendidik sangatlah besar, tanggung jawabnya juga seperti itu Bapak Ibu. Karena anak-anak kita di sekolah itu merupakan tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu, terutama di saat kita memberikan proses pembelajaran. Maka bimbinglah, telateni murid-murid kita tercinta di sekolah seperti anak kita sendiri. Karena orang tua pun menaruh harapan besar kepada kita semua. Maka indikator untuk menjawab itu semua, kita sebagai pendidik tentunya terus belajar dan belajar, selalu meningkatkan kompetensi. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Mungkin kalau kita di era 80-an, murid hanya belajar menunggu dari sekolah yang akan diberikan oleh guru dan juga mungkin diberikan tambahan oleh orang tua. Tetapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu, dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, sumber belajar satu-satunya bukan di sekolah, bukan dari pendidik, bukan dari guru Bapak Ibu, tetapi sangat banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin anak-anak bisa memanfaatkan AI, aplikasi-aplikasi, mungkin ada TikTok, YouTube, dan lain untuk mereka mencari referensi belajarnya. Dan bahkan juga ada buku digital. Bahkan sekarang pun Kemendikbudristek melalui super aplikasi rumah pendidikan Bapak Ibu. Di sana ada 8 ruang. Nah, di 8 ruang itu Bapak Ibu, di sana salah satunya ada ruang murid. Ruang murid itu kita bisa eksplorasi Bapak Ibu. Tekankan juga, sarankan juga kepada murid-murid kita untuk mengaktifkan akun belajar ID-nya. Karena untuk masuk ke super aplikasi rumah pendidikan, diantaranya ruang murid, itu harus menggunakan akun belajar ID. Di sana Bapak Ibu banyak sekali Bapak Ibu materi-materi yang kita dapatkan. Termasuk juga tes kemampuan akademik, latihan soal. Di sana ada langsung Bapak Ibu. Ingin melihat juga kisi-kisi soal dan lainnya Bapak. Ingin belajar murid bisa Bapak Ibu. Makanya TKA ini, tes kemampuan akademik ini Bapak Ibu, banyak sekali referensinya kita untuk mempelajari. Di sana juga banyak Bapak Ibu di ruang murid Bapak Ibu. Nah, mungkin biar tidak terlalu malam Bapak Ibu, izin saya menyampaikan materi tentang tes kemampuan akademik Bapak Ibu.
Apakah bisa terlihat, Bu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita pada malam ini kita sama-sama belajar tentang tes kemampuan akademik. Jadi kita perlu memahami TKA Bapak Ibu yang perlu disampaikan tadi oleh Bu Sundari. Tes kemampuan akademik ini Bapak Ibu berlaku pada tahun ini Bapak Ibu yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu, jadi TKA atau tes kemampuan akademik adalah suatu bentuk penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang akademik. Ini Bapak Ibu pengertian dari TKA. Terus kemudian Bapak Ibu, tip persiapan tes kemampuan akademik. Kenapa kita harus ada tip persiapan Bapak Ibu? Karena ini nanti Bapak Ibu juga demi masa depan murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi TKA merupakan asesmen baru yang akan dijalankan pertama kali tahun ini Bapak Ibu. Sebagai instrumen pengukuran kompetensi akademik, TKA dirancang untuk mengukur penguasaan konsep inti dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS murid Bapak Ibu. Karena sifatnya yang baru, wajar jika muncul pertanyaan yang menimbulkan rasa khawatir dari berbagai pihak. Nah, namanya Bapak Ibu ke TKA ini kan masih baru, tetapi hilangkan mindset kita Bapak Ibu bahwa ini hal yang baru. Nah, dengan adanya hal yang baru, maka kita selaku pendidik harus menjemput bola untuk kita belajar Bapak Ibu. Jangan sampai kita Bapak Ibu, kita menunggu sosialisasi dari Dinas Pendidikan, dari pengawas, dari Capdin, kita nunggu undangan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Yang saya sampaikan tadi, TK ini banyak Bapak Ibu, di ruang murid pun itu sudah ada, di rumah pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar sendiri di sana Bapak Ibu secara mandiri. Di sini Bapak Ibu, ini landasannya Bapak Ibu di Peraturan Permin, ini Bapak Ibu ya, ini nomor 9 tahun 2025. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini juga ada keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 102 M/2020 tentang mata pelajaran pendukung. Nah, ini Bapak Ibu di Kepmen ini Bapak Ibu di nomor 102 garis miring M tahun 2000. Ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu browsing. Ini Bapak Ibu di sini ada mata pelajaran pendukung. Karena di sana Bapak Ibu nanti banyak yang bertanya. Misalkan ada salah satu murid mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita juga lihat di intrakurikulernya. Nah, itu mengambil mata pelajaran pilihan apa, mata pelajaran pendukung apa nanti di TKA untuk anak itu biar relevan dengan jurusan yang dipilih. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu. Nah, di 102 ini nanti saya coba buka Bapak Ibu ya. Jadi landasan ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ini browsing Bapak Ibu, download dan juga pelajari. Ini landasannya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, manfaat dari hasil TKA. Jadi di situ jalur prestasi. Hasil TKA SD sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam penerimaanmu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau misalkan yang SD mau ke SMP dan SMP mau ke SMA, Bapak, ini bisa dijadikan Bapak Ibu. Dijadikan nanti referensi juga. Dan juga untuk anak jika misalkan mau ke jenjang berikutnya. Selain itu juga dari rapot. Karena nanti Bapak Ibu, bagi murid yang ikut TKA, maka nanti akan mendapatkan sertifikat TKA Bapak Ibu. Dari aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi TKA Bapak Ibu. Nanti yang paham itu operator atau operator dari TKA sendiri Bapak Ibu. Nah, bagi misalkan di sini Bapak Ibu, bagi lulusan SMA Bapak Ibu atau sederajat nanti Bapak Ibu dijadikan syarat juga untuk masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi Bapak Ibu. Ini perkembangan masuk perguruan tinggi. Jadi TK SMA dapat menjadi salah satu pertimbangan seperti penerimaan mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi. Itu di sini Bapak Ibu SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi Bapak Ibu seperti itu. Makanya nanti Bapak Ibu nanti juga sebagai pendidik juga paham Bapak Ibu antara nilai rapot atau intrakurikuler dari pilihan mata pelajaran pilihan murid SMA nanti mau kuliah kemana nanti ini harus relevan juga sesuai dengan
Kemendikbud tadi itu Bapak Ibu. Nomor 102. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini manfaat dari TKA. Jadi manfaat di TKA ada penyertaan hasil pendidikan. Jadi hasil TKA digunakan untuk menyertakan hasil pendidikan non formal dan dengan hasil pendidikan formal. Itu Bapak Ibu nanti. Untuk kebetulan seleksi akademik Bapak Ibu. Tuh. Ini Bapak Ibu, apa dan bagaimana? Jadi di situ Bapak Ibu, penilaian terstandar capaian akademik murid oleh pemerintah berbasis komputer Bapak Ibu. Jadi nanti pelaksanaannya itu Bapak Ibu vote online atau daring langsung server pusat. Di situ juga semi online Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang paham ini adalah proktor atau teknisi yang ditugaskan oleh kepala sekolah di mana Bapak Ibu tugas gitu. Ini nanti yang menyeting semuanya, yang menyiapkan semuanya, ini sama dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer kemarin Bapak Ibu. Ini sudah sekarang sudah bisa mulai Bapak Ibu dilakukan, diinputkan Bapak Ibu, seperti itu. Ini Bapak Ibu, kredibilitas TKA. Jadi standar penilaian, ujian TKA memiliki standar penilaian yang lebih objektif dan seragam. Sedangkan ujian sekolah dapat memiliki standar penilaian yang berbeda-beda tergantung daripada sekolah dan guru. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti itu ujian sekolah Bapak Ibu, itu penilaian berbeda-beda tergantung dari Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau misalkan TKA Bapak Ibu, ini semua soalnya itu sudah disiapkan Bapak Ibu. Jadi itu objektif dan seragam Bapak Ibu, seperti itu. TKA yang melengkapi sistem penilaian yang ada. Jadi tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, nanti itu terpisah Bapak Ibu. Jadi kalau nilai rapotnya itu misalkan 9 misalkan di mata pelajaran matematika dan juga nanti di TKA itu mendapatkan nilai 6, maka tidak akan berubah Bapak Ibu, tidak akan menggantikan karena nilai rapot itu terpisah Bapak Ibu, beda dengan TKA. Kalau TKA nanti akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, ini disampaikan bahwa TKA itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya tentang kelulusan. Kelulusan itu tetap satuan pendidikan yang menentukan. Misal ada murid yang rendah di nilai TKA. Tetapi yang mempunyai hak kelulusan itu tetap ditentukan satuan pendidikan dengan pertimbangan nilai rapor, perilaku murid, dan lain-lain. TKA untuk murid memiliki informasi capaian akademik dari penilaian terstandar atau eksternal Bapak Ibu. Yaitu mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tentu. Tidak semua kompetensi diukur karena di sana di TKA Bapak Ibu ada mata pelajaran wajib dan juga ada pelajaran pilihan Bapak Ibu. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Jadi kalau jadwal sudah Bapak ya sudah beredar Bapak Ibu. Ini untuk penulisan soal TKSD, SMP juga Bapak Ibu. Di situ disusun oleh kabupaten kota, penyampaian mutu soal oleh provinsi itu September Oktober. Sosialisasi regulasi itu Juni September. Pelaksanaan TKA SMA sederajat itu pelaksananya dari 1 sampai 9 November Bapak Ibu. Jadi masih kurang sekitar 1 bulan Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu tahapan pelaksanaan TKA jenjang SMA. Jadi pendaftaran sekarang sudah dimulai Bapak Ibu mulai 24 Agustus sampai 5 Oktober. Nah, ini silakan didaftarkan di aplikasinya Bapak Ibu. Terus juga simulasinya ini 6 sampai 12 Oktober ada gladi bersihnya. Pelaksanaan penjadwalan ulang, pengolahan nilai. Nah, di situ juga pencetakan hasil pengaliran data hasil ke SNBP, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi Bapak Ibu. Jadi di 5 Januari 2012. Jadi Bapak Ibu sudah mengalir nilainya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, Satuan Pendidikan Personal dan Tempat Pelaksanaan TKA. Jadi di sini Bapak Ibu ini Bapak Ibu untuk pelaksana untuk satuan pendidikan. Misalkan di sana juga harus infrastrukturnya, tentunya ada server, ada klien, dan juga proktor, jaringannya, wifi-nya, pakai datanya, gitu. Kalau online Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu, TKA mengukur kemampuan murid berdasarkan kolaborasi Kementerian dan Pemda Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, kalau TKA SMA di situ wajibnya Bapak Ibu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Jadi ada 3 kalau SMA dan 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran pilihan ini Bapak Ibu ini harus relevan.
dengan nanti murid itu misalkan mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi harus relevan Bapak Ibu. Jangan sampai misalkan nanti anak itu misalkan di intrakurikuler itu memilih jurusan IPS. Tetapi di dua mata pelajaran pilihan itu misalkan memilih biologi, kimia. Jadi itu tidak sinkron Bapak Ibu seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, misalkan di Kepmen tadi itu nomor 102, di situ tidak ada dari kedua mata pelajaran itu tidak ada, hanya satu, maka yang satu tuh dipilih dan yang satunya itu bebas memilih mapel yang lain Bapak Ibu. Makanya di Kepmendikbud nomor 102 M 2022 itu Bapak Ibu itu pelajari Bapak Ibu. Nah, kalau untuk jenjang SMP SMA itu di sana Bapak Ibu ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika wajibnya Bapak Ibu seperti itu. Dan juga untuk SD MI mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika Bapak Ibu. Pelaksananya kalau SMA 1 sampai dengan 9 November, kalau SMP perkiraan Maret sampai April 2026, dan kalau SD perkiraan Maret April 2026 itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu lini masa pelaksanaan TKA Bapak Ibu. Ya saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Ini pelaksananya, simulasinya ini sudah tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Ini sudah tadi. Ini lini masa untuk SMA. Nah, di sini Bapak Ibu, ini di jadwal pelaksananya Bapak Ibu, di situ ada di gelombang 1, di situ masih ada 10 menit untuk latihan Bapak Ibu. Untuk latihan. Dan untuk bahasa Indonesia ada waktu 45 menit Bapak Ibu. Dan juga untuk matematika di situ ada 50 menit. Dan juga bahasa Inggris di situ ada 45 menit Bapak Ibu. Itu di hari pertama. Jadi di hari pertama itu pelajaran wajib. Itu durasi waktunya total 150 menit Bapak Ibu. Dan di hari kedua itu mata pelajaran pilihan itu memilih 2 mata pelajaran pilihan. Jadi mata pelajaran pilihan pertama 6 menit dan mata pelajaran kedua 60 menit. Jadi pelaksanaan TK itu ada 2 hari Bapak Ibu ya. Hari pertama itu wajib dan hari kedua itu mata pelajaran pilihan Bapak Ibu. Ini untuk yang gelombang 2 Bapak Ibu. Yang gelombang 2. Nah ini Bapak Ibu yang bertanya-tanya misalnya pelaksanaan betul soalnya seperti apa. Di situ ada pilihan ganda Bapak Ibu dan juga ada pilihan ganda kompleks dan juga ada pilihan ganda kompleks kategori Bapak Ibu. Itu. Kalau ganda di situ berserta memilih satu dari pilihan tersedia Bapak Ibu. Ini sudah dijelaskan Bapak Ibu ini. Sudah ada ini. Terus kemudian Bapak Ibu di sini hasil dan skor TKA. Jadi hasil TKA dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma Bapak Ibu. Terus kemudian kategori capaian TKA. Nah, kategorinya Bapak Ibu di situ ada istimewa, baik, memadai, dan kurang Bapak Ibu. Itu kategori capaiannya nanti Bapak Ibu. Nanti ini bisa dilihat jika misalkan murid kita sudah ikut TKA dan mendapatkan sertifikat. Setiap peserta TKA akan mendapatkan ini Bapak Ibu. Jadi peserta tes kemampuan akademik akan mendapatkan sertifikat hasil TKA. SHTKA yang diterbitkan pusat berbentuk sertifikat digital dan dapat dicetak lewat sekolah Bapak Ibu. Sama dengan e-ijazah itu Bapak Ibu. Itu. Nah ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu, mata pelajaran pilihan. Ini untuk jenjang SMA Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau SMA tadi kan yang wajib kan ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, di sini murid kita di sini juga memilih 2 mata pelajaran pilihan. Nah, peserta memilih 2 mata pelajaran pilihan sesuai dengan program studi lanjut atau pilihan karir sesuai Kepmendikbud nomor 102/M tahun 2025. Nih Bapak Ibu, misalkan murid di intrakurikuler itu misalkan memilih seperti kimia, biologi. Nah, terus murid itu ingin masuk ke misalkan bagian kesehatan, di situ bisa memilih kimia dan biologi. Kalau misalkan cuma ada 1 di Kepmen itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memilih yang lain. Yang penting
biologi ada dulu. Nah, misalkan tidak ada lagi Bapak Ibu, sosiologi nggak ada, misalkan itu cari bebas Bapak Ibu, sesuai dengan Kemendikbud ini. Yang penting cek dulu di Kemendikbud ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sebagai pendidik, guru wali, kesiswaan, wali kelas Bapak Ibu, silakan mulai sekarang sudah mendata Bapak Ibu seperti itu. Ini untuk teknis pengawasannya Bapak Ibu ya. Ini untuk pengawasan. Ini Bapak Ibu sering banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. TK itu untuk SPMB saja atau satu kelulusan juga. Nah, jadi di situ Bapak Ibu tidak ada konsekuensi jika tidak ikut TKA termasuk kelulusan. Jadi Bapak Ibu di situ murid itu tidak murid walaupun sekolah tidak ada konsekuensinya jika tidak ikut TKA termasuk kelulusan. Lulus atau tidak ditentukan satuan pendidikan, namun hasil TKA nantinya bisa dijadikan pertimbangan untuk seleksi jenjang berikutnya. Misalkan SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, SMA mau ke perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan di satuan pendidikan, misalkan Bapak Ibu misalkan daerah pedesaan, tidak ada murid, misalkan jenjang SMA, ada murid yang mau ikut TKA, karena misalkan dari lulus SMA misalkan langsung kerja misalkan ya kita tidak bisa memaksakan karena itu semuanya dari murid dan itu tidak ada konsekuensinya. Jangan sampai nanti jika murid kita tidak ikut TKA tidak diluluskan, dengan seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana hubungan nilai rapor dan nilai TKA dengan sistem eligible dan SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi Bapak Ibu. Nilai rapor tetap menjadi pertimbangan utama dalam ini Bapak Ibu. Jadi nilai rapor tetap menjadi pertimbangan utama dalam jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sementara itu TKA digunakan untuk memvalidasi nilai tersebut sehingga hasil seleksi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bapak Ibu sebagai memvalidasi nilai tersebut. Misalkan contoh di biologi misalkan, murid itu di raport itu nilainya 9. Nah, ternyata di TK itu, biologi itu nilainya, ini akan bisa memvalidasi Bapak Ibu. Itu. Sehingga seleksi lebih objektif gitu Ibu ya. Aduh. Mana dong? Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini buat yang SMA yang boleh ikut TK cuma yang libur atau semuanya. Jadi semua murid kelas akhir pada jenjang SMA sederajat dari jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal dapat mengikuti TKA asalkan terdaftar dalam basis data kementerian atau NSR valid Bapak Ibu. Jadi semua murid itu Bapak Ibu bisa mengikuti tes kemampuan akademik yang di sana terdata Bapak Ibu dan NSR-nya valid Bapak Ibu. Bagaimana sistem pemilihan dua mapel untuk jenjang SMA? Apakah boleh pilih mapel di luar jurusan? Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jadi saat pendaftaran TKA, murid bisa memilih mata pelajaran tanpa terbatas jurusan aja, asa. Namun sebaiknya tetap dapat memperhatikan cara studi jalannya agar pengguna jalur prestasi lain bisa maksimal. Itu yang saya maksudkan tadi. Sebisa mungkin Bapak Ibu memilih mapel itu yang relevan dengan jurusan nanti yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu. Misalkan mata pelajaran pilihan di intrakurikulernya, di rapotnya anak itu memilih IPA, yaitu misalkan biologi kimia. Itu disarankan nanti Bapak Ibu yang relevan memilihnya Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu, jika misalkan Bapak Ibu untuk mengakses Bapak Ibu, di sini ini Bapak Ibu akses pendaftaran dan pendataan. Ini Bapak Ibu di TKA kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Ini linknya Bapak Ibu. Nah, sedangkan username-nya pakai username ANBK Bapak Ibu. ANBK yang dipakai barusan itu. Passwordnya Bapak Ibu ini. TKA, ini NPSN sekolah. Nah, ini kasih bintang Bapak Ibu untuk masuk. Jangan sampai ada yang salah Bapak Ibu. Ini TK-nya kapital, NPSN sekolah Bapak Ibu, dan juga cara masuk Bapak Ibu. Nanti saya coba Bapak Ibu ya untuk masuk Bapak Ibu ya. Ada apa saja di aplikasinya gitu. Ini Bapak Ibu peran penting setiap aktor pendidikan. Jadi situ Bapak Ibu guru itu memberikan pendampingan Bapak Ibu. Jadi guru itu mulai sekarang mendampingi murid-muridnya, kasih pemahaman tentang TKA,
menginstruksikan untuk belajar TKA di ruang murid Bapak Ibu. Bagaimana dengan murid sendiri? Belajar tahap, jaga mental, fisik. Jadi Bapak Ibu, murid itu juga disarankan untuk belajar secara bertahap. Mulai sekarang, jangan sampai nanti karena pelaksanaan November, baru tanggal 1 mau belajar. Orang tua, jadi orang itu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TKA di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Di sini Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan untuk murid. Jadi murid menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan dengan ditandatangani bersama orang tua. Nah ini Bapak Ibu, ini nanti di aplikasi tadi itu Bapak Ibu, bagi murid yang ikut TKA nanti di situ ada surat pernyataan Bapak Ibu dan juga ditandatangani orang tua. Dan ini harus nanti di-upload Bapak Ibu di aplikasi tadi itu, TKA. Kemudian di sini untuk satuan pendidikan tarik data dan pendaftaran calon peserta. Nah, di situ Bapak Ibu operator menarik data, tarik data kelas 12 misalkan sebanyak 30 itu tarik semua Bapak Ibu pastikan masuk semua. Nah, kemudian nanti di sana Bapak Ibu tinggal tentang ada ikut atau tidak. Jadi kalau ikut klik iya, kalau tidak Bapak Ibu kemudian simpan gitu Ibu. Nanti saya coba praktekkan Bapak Ibu ya. Untuk satuan pendidikan tarik data dan pendaftaran calon peserta. Jadi harus menarik data dulu Bapak Ibu ya. Kemudian distribusi kartu peserta. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di situ Bapak Ibu setelah dan setelah terunggah, maka di situ Bapak Ibu akan bisa mendownload kartu Bapak Ibu, kartu peserta. Nanti Bapak Ibu di situ ada username dan passwordnya Bapak Ibu. Tuh. Langkah strategis guru dalam TKA. Jadi di sini Bapak Ibu ikuti sosialisasi dari dinas, juga Bapak Ibu pelajari kerangka asesmen dan gunakan sumber relevan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ada sosialisasi dari dinas dari ikut, tetapi kalau misalkan tidak ada, semisal, maka Bapak Ibu bisa belajar di rumah pendidikan, yaitu di ruang murid lengkap Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa belajar seperti malam hari ini, Bapak Ibu banyak sekali webinar-webinar, praktek baik tentang TKA. Itu Bapak Ibu ya. Di sini juga Bapak Ibu silakan belajar latihan soal Bapak Ibu di situ. Jadi murid kita untuk belajar Bapak Ibu. Peran guru dan usia yang penting. Jadi orang tua itu Bapak Ibu, kita juga memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana apa pentingnya TKA itu Bapak Ibu. Terkadang kalau misalkan murid di daerah pinggiran atau desa tidak tahu orang tua TKA, jadi tidak ada salahnya jika misalkan kita sosialisasi dulu dengan orang tua murid apa sih TKA, apa manfaatnya Bapak Ibu, tidak apa. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada orang tua. Nah, situ juga Bapak Ibu juga dampingi murid kita, mulai sekarang berikan motivasi, supportnya Bapak Ibu, agar murid itu semangat di dalam belajar Bapak Ibu. Nah, untuk murid Bapak Ibu, jadi murid itu belajar, misalkan ada kebingungan Bapak Ibu, jadi kita selaku pendidik kita mendampingi, di situ mungkin ada guru wali sekarang, jadi guru wali silakan dampingi murid-muridnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, jika itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mendampingi itu. Nanti persiapan belajar untuk murid di sini harus lagi belajar. Jadi buat belajar Bapak Ibu 20 sampai 30 menit. Jadi Bapak Ibu dan juga latihan bertahap Bapak Ibu. Seperti itu. Terus kemudian jaga kondisi Bapak ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti murid kita itu jangan sampai terlalu kecapean nanti Bapak Ibu bisa menjadi sakit. Jadi juga mengganggu. Sumber murid Bapak Ibu, jadi di situ ada sumber belajar. Di sini Bapak Ibu semuanya lengkap Bapak Ibu. Ini semuanya ada di rumah pendidikan di ruang murid Bapak Ibu. Di situ ada sumber belajar Bapak Ibu semuanya lengkap Bapak Ibu. Bagaimana orang tua dapat mendukung persiapan TKA anak murid? Jadi peranan orang tua juga sangat penting Bapak Ibu. Di sini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi tenang Bapak Ibu. Dan juga di situ ruang yang terorganisir, alur waktu istirahat, berikan jeda teratur dan si belajar agar tetap fokus dan tidak mudah kelelahan Bapak Ibu. Di sini juga membangun rutinitas harian untuk belajar. Jadi jadwal belajar Bapak Ibu, kolaborasi, komunikasi, dukungan, pola makan sehat dan lain-lain Bapak Ibu. Kemudian memfasilitasi sumber belajar, eksplorasi, penggunaan alat bantu belajar, itu ada latihan-latihan soal Bapak Ibu, memfasilitasi kebutuhan murid, dan juga di situ Bapak Ibu, itu mungkin Bapak Ibu materi tentang TKA Bapak Ibu, tapi sebelum ini saya coba Bapak Ibu ke
rumah pendidikan Bapak Ibu. Di rumah pendidikan, di ruang guru Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, yang tadi saya sampaikan tadi, ini di aplikasi Bapak Ibu ya, di aplikasi. Ini Bapak Ibu TKA kemendikbudristek.go.id. Ini Bapak Ibu yang bisa masuk ke sini. Ini apa ya? Ini korektor, teknisi maupun operator yang ditugaskan oleh satuan pendidikan, oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa klik di dashboardnya dan juga di situ data peserta Bapak Ibu. Di sini input biodata. Nah, input biodata Bapak Ibu di sini pastikan murid itu masuk semua Bapak Ibu. Lemot Bapak Ibu jaringannya. Ini input biodata. Jaringan Bapak Ibu. Maremulutan sa kulan. Boleh sa pun ng terkapa. Kita sa pun na itelpon mata yang ka. Tak na resori nilpon. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu di Kepmen nomor 102 garis miring M 2000 ini Bapak Ibu harus paham juga di sini Bapak Ibu ya. Karena di sini Bapak Ibu ini salinannya baca dulu konsiderannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu misalkan ada murid yang bertanya mata pelajaran pilihan apa yang mau dipilih. Jadi Bapak Ibu harus mempelajari di sini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Daftar mata pelajaran pendukung program studi untuk SMA ini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kalau rumpun humaniora di sini ada kelompok benda seni, sejarah. Ini Bapak Ibu, mata pendukungnya, mata pelajaran pendukung ada seni budaya. Di sini Bapak Ibu jika IPS seni budaya, jika IPA ini dan bahasa Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jika nanti murid ada yang bertanya atau mungkin guru juga memberikan edukasi Bapak Ibu. Ini di rumpun ilmu sosial. Nah, ini di ilmu alam, IPA Bapak Ibu. Misalkan murid kita misalkan memilih kimia, jadi di sini Bapak Ibu nanti yang dipilih ini yaitu yang berkenaan dengan IPA juga. Jadi kimia dan juga biologi. Nah, kalau misalkan di sini ada satu, jadi satunya Bapak Ibu silakan bebas untuk memilih. Tuh, Bapak Ibu. Dan juga di sini ada ilmu formal, komputer, dan ada terapan. Ini jadi Bapak Ibu silakan pelajari dulu Bapak ya. Di Kepmen ini Bapak Ibu. Nah, ini lengkap Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ini misalkan di ini kalau misalkan di jurusan yang nanti dipilih misalkan di mana sudah ini Bapak Ibu, misalkan di sini masalah yang dipilih misalkan kesehatan masyarakat. Di sini mata pelajaran penunjang kurikulum biologi. Nah, di sini Bapak Ibu mata pelajaran yang dipilih nanti Bapak Ibu di sini biologi Bapak Ibu seperti itu. Ini kalau di kurikulum 2013. Ini ke Bapak Ibu di Kurmel. Nah, ini Bapak Ibu yang dipilih nanti biologi. Satunya Bapak Ibu bisa pilih yang lain Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu ya, jadi harus dipelajari juga.
Terbaca Bu Sundari. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Ini sudah terbaca tes kemampuan akademik sudah, TKA. sudah, sudah terlihat, Pak. Nah, ini Bapak Ibu di rumah pendidikan, di ruang murid Bapak Ibu. Jadi sini ada sumber belajar, ada latihan soal, ada tes kemampuan akademik nih Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu di tes kemampuan akademik ini Bapak Ibu. Nah, ini jelasan apa TKA, tujuan TKA, terus siapa yang dapat mengikuti TKA. Jadi yang dapat mengikuti ya jenjang akhir kelas 6 SD, kelas 9 dan juga kelas 12. Ini kegunaannya Bapak Ibu ya, kegunaannya. Ini sudah ada semuanya Bapak Ibu. Ini. Nah, ini. Jika di sini Bapak Ibu misalkan SD, ini bahasa Indonesia untuk Tika. Ini Bapak Ibu kalau SMA dan ada 2 mata belajar pilihan juga. Nah ini Bapak Ibu, di sini dijelaskan khusus murid SMA terdapat mata pelajaran pilihan yang akan diujikan. Murid perlu mengambil 2 pelajaran mata pilihan sesuai minat, sesuai. Ini daftar ini dari sini tadi, kepennya tadi Bapak Ibu. Nomor 3, jika program studi yang dipilih hanya tercantum 1 mata pelajaran, maka murid mengambil mata pelajaran tersebut dan menambahkan 1 mata pelajaran lain yang daftar 11 mata pelajaran tadi Bapak Ibu. Ini yang 11 mapel di mana? Ini ada di sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi misalkan yang ada hanya biologi, misalkan yang relevan. Jadi di situ murid bisa mencari yang lain Bapak Ibu, bebas gitu Ibu ya. Ini derajat paling lengkap Bapak Ibu semuanya. Ini. Jadi Bapak Ibu, ayo mulai sekarang dorong murid-murid kita untuk memanfaatkan ruang murid Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Sundari, apakah masih di ruangan? Halo Ibu Sundari, apakah masih di ruangan? Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, mungkin Ibu Sundari masih berusaha masuk. Kalau terlempar. Halo Bu Sundari. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Sundari untuk kembali ke ruang Zoom pada malam hari ini, mari kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, tetap di komunitas kolaborasi, yaitu komunitas edukasi guru digital Komit Rudal bersama komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan beraksi. Kali ini tepat di pukul 19:53 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 pertanyaan dari Zoom dan juga YouTube. Silakan Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya atau bisa menanyakan secara langsung dengan raise hand. Saya cek dulu ya, mungkin di YouTube ada yang bertanya. Nah, ini ada dari Bapak Suwardi. Mohon pencerahan untuk formula yang dipakai untuk seleksi masuk SMA atau SMK. Silakan kepada yang terhormat Bapak Daman Said SSI SPD untuk menjawab. Halo Ibu Sundari, apakah sudah ada di ruangan? Belum ya? Bagaimana Pak Daman? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Bapak Suwardi yang ada di YouTube? Gimana Bu? Begini Pak, saya ulang lagi pertanyaannya dari Bapak Suwardi yang ada di YouTube. Mohon pencerahan untuk formula yang dipakai untuk seleksi masuk SMA atau SMK. Bagaimana
formula yang dipakai untuk seleksi masuk SMA atau SMK. Mungkin semacam amunisi atau semacam apa soal-soal gitu Pak yang dimaksud. Jadi kalau untuk masuk SMA itu tentunya itu hasil TKA dari SMP kelas 9. Karena penggunaan dari TKA itu sendiri, kalau misalkan kan peserta DTK itu kalau SD itu kelas 6 dipergunakan untuk masuk ke SMP. Terus yang SMP kelas 9 itu digunakan untuk masuk ke SMA. Jadi nanti kalau berbicara formulanya itu nanti juga dilihat dari nilai rapot. Kalau nanti misalkan mau masuk jalur prestasi gitu. Ya nanti dilihat juga yang relevan. Misalkan nanti rapotnya nilai intrakurikulernya misalkan 9 semua. Nah, TK-nya itu seperti apa? Karena kalau yang raport intrakurikuler itu yang mengolah satuan pendidikan sekolah. Tapi kalau TK ini Bapak Ibu itu murni nanti itu dari pusat nanti dan akan mendapatkan sertifikat dari hasil TKA tadi. Jadi itu bisa dijadikan referensi. Apakah ada kesesuaiannya? Nanti itu tentunya yang seleksi dari seleksi dari SPMB itu untuk SMA. Itu untuk SMP ke SMA. Kalau untuk SMA atau SMK ke perguruan tinggi itu juga memperhatikan nilai rapot juga. Dan juga sertifikat dari TKA. Itu kalau misalkan mau masuk ke seleksi nasional berdasarkan prestasi Bapak Ibu seperti itu. Tetapi ya yang paling utama untuk rujukan penilaian tetap mengacu pada nilai rapot itu Bapak Ibu. Itu Bu Fitri. Oh, begitu ya. Terima kasih Pak Daman atas pencerahannya. Bagaimana Bapak Suwardi? Apakah sudah bisa terjawab pertanyaan? Sambil menunggu respon dari Pak Suwardi, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di Zoom dari akun yang bernama Infinix X6880. Mempertanyakan bagaimana untuk siswa SMK yang akan ikut dan masuk kuliah jurusan pertanian, sementara di sekolah tidak belajar kimia dan biologi. Itu pertanyaannya Pak Daman. Iya, Apakah terima sudah? kasih. Pertanyaannya Ya. sangat bagus. Bagaimana untuk siswa SMK yang akan ikut dalam masuk kuliah jurusan pertanian, sementara di sekolah tidak belajar kimia dan biologi? Ini kan SMK penjurusan. SMK-nya ini pilih jurusan apa? Tuh. Kan kalau SMK penjurusan. Sedangkan anaknya di sini mau kuliah jurusan pertanian. Ini juga saya perlu lihat juga SMK-nya jurusan apa. Kalau misalkan jurusannya misalkan elektro masuk kuliah pertanian kan agak-agak nyambung juga. Tentunya ini mungkin maksudnya Pak Infinix ini adalah SMK jurusan pertanian juga. Misalkan relevan SMK pertanian, ingin masuk jurusan pertanian sementara di sekolah. Jadi ini bisa lihat di Kepmen tadi Pak. Di Kepmen tadi nomor 102 garis miring M garis miring 2025. Nah di situ bisa dicari nanti itu jurusan pertanian Pak. Nanti misalkan di situ ada satu, cari yang satu. Jika misalkan ada dua-duanya, pilih dua-duanya. Jika misalkan ada satu, silakan murid itu cari sembarang Bapak. Yang penting ya dari satu yang ada di Kepmen itu langsung ada seperti itu. Terus juga nyambung dari itu dari saya dari Infinix dan juga di sini juga di absen di chat Zoom apa urgensi TKA dalam aplikasi pembelajaran Pak. Jadi sebenarnya untuk TKA ini sebenarnya untuk pendukung saja Bu, pendukung saja nanti ada tadi saya sudah sampaikan tadi di awal itu. Jadi tidak ada sebenarnya TKA itu tidak mempengaruhi dari nilai rapot sebenarnya. Tidak ada pengaruh dari nilai rapot. Tetap TKA itu nilainya berdiri sendiri dan itu dikeluarkan oleh nanti oleh pusat Bapak Ibu melalui sertifikat. Makanya di situ yang paling penting juga untuk masuk perguruan tinggi yang menjadi rujukan utama adalah nilai rapot. Itu mungkin dari saya, Bu Fitri. Ya, baik. Terima kasih Pak Daman atas pencerahannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Iva SDN Wangkal 3 dan juga akun Infinix X6880. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian tadi sesi tanya jawab.
tetap di komunitas kolaborasi, komunitas edukasi guru digital Komit Rudal bersama komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan Beraksi. Kita sudah sampai di sesi berikutnya yaitu closing statement. Sebelumnya saya sudah men-share link presensi. Silakan Bapak Ibu isi link presensi pada kegiatan malam ini yaitu webinar bergema. Bapak Ibu jika ada pertanyaan di presensi di situ, Bapak Ibu bisa mengisi bergema dan saat Bapak Ibu mempertanyakan topiknya, Bapak Ibu bisa di situ ada menjawab ruang murid. Baik, Bapak Ibu, di sesi berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada narasumber kita yang terhormat Bapak Daman Said, SSI SPD. Kepada Bapak Daman Said dipersilahkan. Terima kasih Bu Fitrah, terima kasih Bu Sundari. Jadi closing statement dari saya Bapak Ibu, berkenaan dengan tes kemampuan akademik ini, karena masih berlaku untuk tahun ini, tahun pertama, jadi kita sebagai pendidik nomor satu, kita belajar dan memahami tentang TK itu apa. Landasannya tadi sudah ada, Bapak Ibu itu pelajari dulu, karena landasannya itu sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kemudian Bapak Ibu juga bisa belajar tentang TKA, juga memanfaatkan super aplikasi rumah pendidikan. Di situ ada ruang murid. Di ruang murid itu Bapak Ibu murid bisa belajar langsung. Ada latihan soal. Jadi instruksikan murid mulai sekarang Bapak Ibu untuk membuka ruang murid itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu menunggu sosialisasi dari dinas, menunggu edaran. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu ayo kita bersama-sama belajar demi masa depan murid tercinta itu Bapak Ibu, seperti itu. Dan juga yang terakhir dari saya, jika dalam penyampaian materi ini ada salah penyampaian dan juga ada tutur kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu juga bisa mempelajari TK ini di ruang murid dan juga rumah pendidikan, sekaligus jika misalkan Bapak Ibu membutuhkan materi, silakan bergabung di WhatsApp group, nanti admin Bu Fitra akan meng-share-nya Bapak Ibu untuk mendapatkan materi. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daman Said atas closing statement-nya yang sangat menginspirasi, dan juga kita harusnya bisa menjemput bola sebelum kita tidak perlu menunggu bola, baik itu informasi dari dinas atau apa, kita sudah bisa mempelajari sendiri dengan berliterasi digital, dan kita juga bisa berbijak dalam berliterasi. Terima kasih Pak Daman atas waktunya share kegiatan malam ini sehingga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, saya sampaikan permohonan maaf dari moderator pada malam hari ini, yaitu Ibu Sundari Eka Wijayanti S. Akun, yang pada malam hari ini terkendala jaringan, tidak berhasil untuk masuk kembali ke dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, tetap di komunitas kolaborasi, komunitas edukasi guru digital Komit Rudal bersama komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan Beraksi. Mari kita berlanjut ke sesi berikutnya yaitu penutup. Baiklah kita sama-sama membaca hamdalah dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi yang bukan beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia untuk menghadiri kegiatan webinar pada malam hari ini dan antusiasnya, dan juga saya terima kasih yang spesial buat narasumber pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya di saat kesibukan Bapak narasumber di aktivitasnya sehari-hari. Semoga dibalas kebaikan Bapak Daman Said oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili komunitas kolaborasi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian kegiatan webinar pada malam hari ini mengalami banyak kekurangan. Kami masih
nerima saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya demi kebaikan kami di kegiatan selanjutnya. Baiklah, saya tutup kegiatan webinar pada malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya di kegiatan selanjutnya, tetap di komunitas kolaborasi. Selamat mengisi presensi. Baiklah Bapak Ibu, selamat beristirahat. Izin saya end.